Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat iman untuk bisa datang ke masjid ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salawat senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Selanjutnya kami menghimbau kepada para jemaah yang telah berada di dalam masjid agar bisa mengisi saf-saf terdepan, dan kepada anak-anak agar tetap tenang, tidak berisik demi kehusuan ibadah kita bersama. Dan kepada jamaah yang masih berada di luar agar bisa mempercepat langkahnya menuju ke dalam masjid sebelum khatib naik di atas mimbar demi keutamaan pahala salat Jumat kita bersama. Selanjutnya kami akan membacakan kondisi keuangan masjid sebagai berikut. Saldo Jumat lalu sebesar Rp802.000, isi kotak amal sebesar Rp216.000, pemasukan donatur tetap sebesar Rp300.000 yang terdiri atas satu saudara Muhammad Yusuf Dengtudruk sebesar Rp50.000, kedua saudara Mamparenta Dengep sebesar Rp50.000, ketiga saudara Haji Manarima Dengerate sebesar Rp100.000, keempat saudara Abdul Rahim Denjalin sebesar Rp100.000, dan infak sedekah sebesar Rp466.000 dari hamba Allah. Sedangkan pengeluaran Jumat lalu rutin Rp150.000, belanja token listrik sebesar Rp200.000, jasa kebersihan sebesar Rp400.000, sehingga total saldo per hari ini adalah Rp1.034.000. Kami segenap pengurus masjid mengucapkan jazakumullah khairan kepada para jamaah dan donatur tetap. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan bertindak sebagai khatib merangkap imam salat adalah Al-Ustaz Ismail Esket, dan muazin adalah salah satu jamaah. Siaran ulang dari salat Jumat ini bisa kita juga saksikan di channel YouTube Masjid Abdullah Abdul Rahman, dan ada juga Facebooknya. Jadi setelah selesai acara ini kami akan upload di sosial media masjid ini. Demikian penyampaian ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada khatib, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, yang bahkan sampai hari ini tidak ada satu pun yang mampu menghitung nikmat Allah itu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat pemberian Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Bahkan jika seandainya air lautan dijadikan tinta untuk menulis nikmat Allah, kemudian seluruh ranting-ranting pohon di muka bumi ini dijadikan pulpen untuk menulis nikmat Allah, maka habislah air lautan itu, habis ranting pohon itu, belum selesai kita menulis nikmat Allah yang diberikan kepada kita karena sakit penyakit. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, dari yang tidak terlihat oleh mata sampai yang bisa dilihat oleh mata, dan bahkan sampai tidak dapat dijangkau oleh penglihatan kita. Nikmat yang paling kecil hingga nikmat yang paling besar. Dan di antara nikmat itu jamaah sekalian ada nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, kekuatan, nikmat iman dan nikmat Islam. Saya kasih contoh jamaah sekalian kenapa kita harus bersyukur. Bayangkan jamaah sekalian, kalau Allah mencabut nikmat mata berkedip, nikmat kecil misalnya kita akan beri. Kalau Allah cabut mata kita agar tidak berkedip selama 5 menit saja jamaah sekalian, maka mata kita akan beri, akan terus keluar air mata. 10 menit jamaah sekalian mungkin kita akan mengalami kebutaan. Belum lagi nikmat yang lainnya jamaah sekalian, nikmat sistem raksasa yang berada di dalam tubuh kita ini. Ketahuilah jamaah sekalian, tahukah kita berapa panjang pembuluh darah di dalam tubuh kita? Urat-urat itu 100.000 kilometer. 100.000 kilometer itu sama dengan mengelilingi bumi sebanyak 2 kali. Kemudian kecepatan darah kita jamaah sekalian, tahukah kita itu kecepatannya mengalir darat sebanyak 400 km per jam. Luar biasa jamaah sekalian. Ini adalah sistem raksasa yang berada dalam tubuh kita. Maka hendaknya jamaah sekalian kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menyebarkan Islam, untuk menyampaikan Al-Quran dan Sunnah untuk umatnya sebagai rahmatan lil alamin, agar seluruh umat manusia itu selamat.
Nabi yang diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Nabi yang kita diperintahkan untuk mencontohnya kehidupan sehari-hari beliau, bagaimana beliau beribadah, bagaimana beliau bermuamalah, mulai dari beliau bangun tidur hingga beliau tidur kembali. Apalagi di hari yang mulia ini, kita disunnahkan untuk memperbanyak bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya kami mengajak kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa jamaah sekalian, selalu setiap Jumat itu dibaca ayat-ayat tentang ketakwaan. Dan juga selalu khatib-khatib kita yang mengajak kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita. Dan bahkan khatib kita menyampaikan ayat Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Jamaah sekalian, kalau kita mau pergi ke suatu tempat, maka kita harus mempersiapkan bekal. Kalau kita mau melaksanakan ibadah haji dan umrah, siapkan bekal kita. Siapkan uang, siapkan visa, siapkan vaksin. Kalau kita berangkat umrah atau haji sekalian kita tidak ada persiapan, kita tidak bawa bekal, maka ketahuilah jemaah sekalian, kita tidak akan pernah sampai di Masjidil Haram. Kalau kita mau keluar kota, kita harus sediakan bekal uang, bensin, servis motor dan sebagainya. Begitupun ketika kita mau menuju kampung akhirat jemaah sekalian, kita diperintahkan untuk membawa bekal, amal saleh, kebaikan-kebaikan. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik bekal yang kita bawa adalah takwa. Apa itu takwa jemaah sekalian? Takwa itu mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan takwa ini jemaah sekalian penting untuk kita jaga adalah arkanul Islam, 5 rukun Islam. Karena ini adalah pokok dan fondasi agama kita. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa urgensinya kalau kita sebutkan ini jemaah sekalian? Ya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka urgensinya wa'budullah wa la tusyrik bihi syai'an. Seorang itu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadikan sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak menduakan Allah. Kemudian yang kedua adalah aqimis shalah, mendirikan salat. Ya, salat ini miftahul khair, kuncinya kebaikan. Salat ini miftahul jannah, kuncinya surga jamaah sekalian. Sehingga dikatakan ketika kita meninggal dunia, amalan pertama yang akan diperiksa di yaumul hisab nanti adalah salat kita. Apabila salat kita bagus, maka baiklah seluruh amalan kita. Apabila salat kita buruk, maka buruk seluruh amalan kita. Lalu bagaimana tidak salat? Tidak salat tidak diperiksa lagi lainnya. Ya, apalagi dia tidak salat sampai meninggal dunia, maka dia termasuk dari orang yang kafir. Dia yakini bahwa salat itu tidak wajib. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru", sesungguhnya orang-orang yang kafir, min ahlil kitab, dari golongan ahlul kitab, wal musyrikin, dan orang-orang yang menduakan Allah, fi nari jahannam, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Maka ini jaga salat kita jemaah sekalian. Kemudian yang ketiga adalah rukun Islam yang ketiga,
tunaikan zakat. Ya, zakat fitrah ditunaikan sebelum khatib Idul Fitri naik ke mimbar. Kemudian zakat mal kalau cukup haulnya harta kita. Kemudian yang keempat adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah ibadah haji bagi mampu. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang kita lakukan itu adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kesempatan ini jemaah sekalian, ada satu ayat yang membuat saya tertarik untuk bahas. Jadi di Al-Qur'an itu, ya, kalimat takwa ini adalah kalimat yang paling sering muncul dalam Al-Qur'an. Itu menunjukkan bahwa takwa ini memiliki atau sesuatu yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atiiullaha war rasul la'allakum turhamun." Dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya agar kamu diberikan rahmat. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini tentang ketakwaan, menjadikan ayat ini menjadi ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama adalah wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah. Ketahui ya jemaah sekalian, penghuni surga itu, orang yang bertakwa itu bukanlah orang yang tidak punya dosa, bukan. Karena kalau orang yang masuk surga adalah orang yang tidak punya dosa jemaah sekalian, maka tidak ada satupun dari kita yang akan masuk surga kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu saja. Kita semua ini pendosa jemaah sekalian. Tapi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian. Dan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata." Sesungguhnya anak cucu Adam itu suka melakukan dosa, suka melakukan maksiat. Lalu kata beliau, "Wa khairul khata'ina minat tawabin." Dan sebaik-baik yang berdosa itu ya adalah mereka apabila melakukan dosa bersegera cepat-cepat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jemaah sekalian, dosa apapun yang kita lakukan, Allah pasti ampuni jemaah sekalian. Membunuh, berzina, kesyirikan, mengambil hak orang lain, mencuri, merampok dan sebagainya. Kalau kita datang meminta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni kita. Kalau dosa kita sebesar gunung jemaah sekalian, maka ampunan Allah sebanyak air di lautan. Jika dosa kita sebanyak air di lautan, maka ampunan Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi. Jika dosa kita seluas langit dan bumi, maka ampunan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada itu jemaah sekalian. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika melakukan dosa, apakah dosa kecil atau besar, sembunyi atau terang-terangan jemaah sekalian, ketika kita tersadar segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seorang pun dari kita yang luput dari dosa. Ya, dan kalau ada orang mengaku bahwa dia tidak punya dosa jemaah sekalian, maka itu adalah dosa, sombong. Ya, sombong, dia tidak punya dosa. Padahal Nabi SAW bilang kita semua ini adalah pendosa. Jemaah sekalian insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri yang pertama dari orang yang bertakwa, yaitu bersegera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang ataupun di waktu yang sepi. Orang-orang dia kan oleh sedekah, apakah jaga lena, biarkan lagi simpel kurang lena. Ya, dia konsisten bersedekah jemaah sekalian. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa susahnya itu sedekah jemaah sekalian? Mudah sekali kita sedekah. Saya kasih satu gambar kecil bahwa dahulu ada seorang perempuan berzina. Zaman-zamannya berzina terus. Jadi perempuan yang tidak benar. Ya, singkat cerita jemaah sekalian, si perempuan ini
bertaubat. Setelah dia bertaubat, dia berjalan di suatu tempat dan dia dapati seekor anjing yang berdiri di tepi sumur yang sedang kehausan. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Perempuan ini kemudian membuka sepatunya, lalu dia turun ke sumur, dia isi sepatunya itu dengan air, lalu dia berikan kepada anjing tersebut. Dan menurut kabar dikabarkan bahwa perempuan ini masuk ke dalam surga diampuni Allah Subhanahu wa taala karena amalannya itu memberikan anjing satu gelas itu tadi air. Lalu bagaimana jemaah sekalian dengan kita? Kalau kita kita sedekah 1 kali Jumat 1 dos air untuk jamaah Jumat, ya, dikasih anjing saja, perempuan ini masuk surga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau yang kita berikan itu adalah manusia? Maka ini adalah keutamaan yang sangat besar. Dan kita diperintahkan untuk konsisten bersedekah. Salah satunya kita jadi donatur tetap misalnya. Atau kita konsisten sedekah subuh Rp1.000 setiap subuh jemaah sekalian. Maka ini amalan dari orang-orang yang bertakwa, yaitu bersedekah di waktu yang sempit ataupun di waktu yang lapang. Kemudian wal kadziminal ghaidh, dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu mampu menahan amarahnya. Kemudian wal afina 'anil nas, nangai namampuran tawah. Dia suka memaafkan kesalahan orang lain. Dan bahkan sebelum orang itu minta maaf, dia sudah maafkan jemaah sekalian. Wallahu yuhibbul muslimin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah sekalian sidang jamaah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan di khutbah yang kedua ini, yang pertama adalah mari kita senantiasa mempersiapkan bekal kita menuju kampung akhirat, dan tidak ada bekal yang lebih baik yang Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman, yaitu ketakwaan jemaah sekalian. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, mari kita senantiasa menjaga salat kita, karena salat kita ini adalah kunci ketakwaan kita, karena salat ini adalah kunci surga, karena salat ini adalah kunci kebaikan. Apabila salat kita bagus, maka baik seluruh amalan kita. Apabila buruk salat kita, bahkan kita tidak salat, maka sia-sia seluruh amal kebaikan yang kita lakukan. Kemudian jemaah sekalian, mari kita senantiasa seperti yang kami sebutkan tadi, ciri-ciri orang yang bertakwa kita tanamkan itu dalam keseharian kita. Pertama, yang sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian senantiasa berimpah di waktu yang lapang atau waktu yang sempit, kemudian tidak mudah marah, kemudian yang terakhir adalah suka memaafkan kesalahan orang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, dan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita meninggal dunia dalam keadaan khusyuk dan khawatir. Jemaah sekalian, insyaallah dengan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم ترحمنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا وترصوا سووا صفوفكم بين tasbih dan tamam salat. Teruskan dan dapatkan sawab demi kesempurnaan salat berjamaah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim نزلا من غفور رحيم.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Nggak ada.